Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Isnania, NPM 2017 4350178, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Pengiriman Barang Elektronik pada CV Mandiri Jaya Jakarta berbasis Java. Saya akan menjelaskan dari bab pertama, yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Setiap perusahaan yang sedang berkembang terkadang menghadapi berbagai macam permasalahan. Permasalahan itu menjadi kendala bagi perusahaan untuk terus berkembang dalam dunia bisnis. CV Mandiri Jaya Jakarta bergerak pada bidang jasa pengiriman barang menggunakan moda transportasi darat, yaitu kereta api. Selama ini, CV Mandiri Jaya Jakarta telah menggunakan komuter untuk pendataan pengiriman barang, penerimaan barang, sampai dengan laporan. Tetapi hanya sebatas Microsoft Office seperti Microsoft Excel dan Microsoft Word. Namun, lama-kelamaan perusahaan beberapa kali mengalami kendala dalam hal saat customer mengirim barang, seperti perbedaan kilo atau perbedaan daftar muat pada surat pengiriman barang, karena transaksi terkadang mendadak banyak. Perusahaan ini membutuhkan suatu sistem pendataan, pengolahan data, penyimpanan data, menelaah data, dan menyalurkan informasi yang baik. Salah satunya memiliki akurasi yang tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka usaha yang dilakukan yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti komputer beserta program aplikasi lainnya. Dengan bantuan sistem komputerisasi, karyawan dapat lebih mudah melakukan transaksi dan mengurangi kemungkinan kesalahan, sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat. Berdasarkan pertimbangan di atas, dari berbagai macam masalah, maka penulis mengangkat judul dalam tugas akhir yang berjudul Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Pengiriman Barang Elektronik pada CV Mandiri Jaya Jakarta berbasis Java. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan para customer dan administrasi pengiriman barang. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang dihadapi oleh CV Mandiri Jaya Jakarta sebagai berikut. Pertama, pada saat penerimaan barang di gudang, terjadi kesalahan informasi kilogram antara penerima barang dan pengirim barang. Yang kedua, belum efektifnya sistem pencatatan penerimaan barang dari buku pengiriman barang ke daftar muat. Yang ketiga, buku penerimaan barang dan daftar muat bisa tercecer atau hilang. Dokumen tersebut diperlukan pada bagian admin. Pegawai mengalami kesulitan dalam pencocokan data antara buku penerimaan barang dan daftar muat. Pegawai harus menyelidiki catatan buku penerimaan barang dan daftar muat ke dalam Microsoft Excel. Yang keenam, belum adanya penyimpanan keseluruhan data secara efektif. Yang ketujuh, proses akhir pembuatan laporan memakan waktu yang cukup lama. C. Batasan masalah. Agar dalam pembuatan sistem informasi pengiriman barang dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan yang ada di CV Mandiri Jaya Jakarta, yakni sebagai berikut. 1. Proses pengolahan data meliputi data pengiriman barang, data jemput barang, data kirim dan terima barang. Yang kedua, pembuatan aplikasi pengiriman barang menggunakan bahasa pemrograman Java dengan NetBeans IDE 8.2. Database yang digunakan adalah MySQL. Yang keempat, sistem yang dibangun tidak mencakup pengecekan nomor resi pada saat pengiriman barang. Yang kelima, sistem akan mengolah data aken dan status barang. Yang keenam, sistem menggunakan status jemput barang atau tidak pada saat mengirimkan barang. Yang ketujuh, sistem akan mengolah hasil akhir dari semua proses yang dilakukan. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. 1.
Apakah sistem informasi pengiriman barang dapat efektif digunakan? Kedua, siapa yang dapat menggunakan aplikasi sistem informasi pengiriman barang? Yang ketiga, kapan aplikasi sistem informasi pengiriman barang dapat digunakan? Yang keempat, mengapa aplikasi sistem informasi pengiriman barang dibuat? Yang kelima, di mana aplikasi sistem informasi pengiriman barang dibuat? Yang keenam, bagaimana memaksimalkan perancangan aplikasi sistem informasi pengiriman barang berbasis Java di CV Mandiri Jaya? Dan yang ketujuh, bagaimana mengimplementasikan sistem pada CV Mandiri Jaya? Untuk yang E, tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah yang pertama, memanfaatkan teknologi yang semakin canggih untuk menunjang kegiatan operasional pada CV Mandiri Jaya. Kedua, membantu mempermudah dalam pengolahan data customer dalam proses pengiriman barang pada CV Mandiri Jaya. Tiga, mengubah sistem pencatatan penerimaan barang yang awalnya dilakukan secara manual menjadi terkomputerisasi sehingga data lebih akurat. Empat, untuk merancang dan membuat aplikasi sistem informasi pengiriman barang berbasis Java pada CV Mandiri Jaya. 5. Pengolahan data pelanggan lebih tertata dan terstruktur. 6. Mempermudah untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan CV Mandiri Jaya Jakarta. 7. Meningkatkan keefektifan dan efisiensi pelayanan terhadap customer. F. Kegunaan penelitian. 1. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan strata 1 atau S1 untuk memperoleh gelar sarjana komputer, teknik informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Kedua, mengembangkan keterampilan, kemampuan, dan ilmu-ilmu yang diperoleh selama kuliah guna memperoleh gambaran dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Ketiga, mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi pembelajaran yang diperoleh di bangku kuliah. 4. Sebagai referensi bagi pembaca sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan informasi pengirim barang berbasis Java. 5. Memperkenalkan gambaran umum perusahaan yang diperoleh pembaca untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang dan pengalamannya. 6. Memperoleh pengetahuan di bidang sistem informasi pengiriman barang. Yang ketujuh, mempermudah CV Mandiri Jaya dalam meningkatkan kinerja dalam proses pengiriman barang. Yang G, sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang diterapkan untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Sistematika penulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Bab 1 ada pendahuluan. Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang disusun. Bab 2 ada landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Pada bab ini berisi landasan teori-teori yang relevan dengan penelitian sehingga mampu memecahkan permasalahan yang ada dan mencapai tujuan yang diinginkan serta hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir. Bab 3 ada metodologi penelitian. Dalam bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data, dan langkah-langkah pengembangan sistem. Pada bab 4 berisi analisis sistem berjalan dan perancangan sistem yang diusulkan. Bab ini berisi profil perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis sistem berjalan, aturan bisnis sistem berjalan, dekomposisi fungsi sistem, analisis masukan atau input, proses dan keluaran atau output sistem berjalan, diagram alir data sistem berjalan, terdapat diagram konteks, nol, dan rinci. Analisis permasalahan, alternatif penyelesaian masalah, aturan bisnis sistem diusulkan, rancangan masukan, proses dan keluarkan diagram alir data sistem yang diusulkan.
kamus data sistem yang diusulkan, spesifikasi proses sistem yang diusulkan, bagian terstruktur sistem yang diusulkan, spesifikasi modul yang diusulkan, rancangan basis data yang diusulkan, rancangan layar, rancangan form masukan data, dan rancangan keluaran tampilan dan penjelasan layar, tampilan format masukan, dan tampilan keluaran. Pada bab 4 terdapat simpulan dan saran. Pada bab ini menjelaskan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis atas jawaban permasalahan yang terjadi, serta saran yang bermanfaat bagi penulis untuk lebih baik lagi dalam pengembangan sistem yang akan datang. Selanjutnya pada bab 2 ada landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. A. Landasan teori. Pengertian perancangan. Menurut Sutamrizki tahun 2011 halaman 140, perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi, serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Menurut Didi Akbarianto tahun 2015, perancangan dapat diartikan perancangan dari pembuatan suatu sistem yang menyangkut berbagai komponen, sehingga akan menghasilkan sistem yang sesuai dengan hasil dari tahap analisis sistem. Menurut Bertonadek, mendefinisikan perancangan adalah langkah pertama dalam fase pengembangan rekayasa produk atau sistem. Perancangan ini adalah proses penerapan berbagai teknik dan prinsip yang bertujuan untuk mendefinisikan sebuah peralatan, suatu proses atau sistem secara detail yang membolehkan dilakukan secara realisasi fisik. Kedua, pengertian aplikasi. Menurut Asropuddin menyatakan bahwa aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Misalnya, Microsoft Word, Microsoft Excel. Menurut Nasruddin Safaat, perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa aplikasi adalah perangkat lunak terintegrasi khusus yang dapat digunakan oleh pengguna dalam melakukan sebuah pekerjaan. 3. Pengertian sistem. Pengertian sistem menurut Romney dan Stewart mendefinisikan bahwa sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar dari sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati menjelaskan bahwa sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi sistem menurut Mulyadi, sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Menurut pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah rangkaian komponen yang saling berhubungan dalam mencapai tujuan tertentu. 4. Karakteristik sistem. Menurut Sutabri, karakteristik sistem adalah sebagai berikut. A. Komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar atau sering disebut suprasistem. B. Batasan sistem. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. C.
Lingkungan luar sistem. Bentuk apapun yang ada di luar lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Dengan demikian, lingkungan luar tersebut harus tetap dijaga dan dipelihara. Lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan jika tidak ada yang mengganggu kelangsungan hidup sistem tersebut. D. Penghubung sistem. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lain disebut penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lain. Bentuk keluaran dari subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem lain melalui penghubung tersebut. Dengan demikian dapat terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk suatu kesatuan. Masukan sistem. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan atau maintenance input dan sinyal atau signal input. Contoh, di dalam suatu unit sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. F. Keluaran sistem. Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain seperti sistem informasi. Keluaran yang dihasilkan adalah informasi. Informasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembalian keputusan atau hal-hal yang menjadi input bagi subsistem lain. G. Pengolahan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi pengeluaran. Contohnya adalah sistem akuntansi. Sistem ini akan mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. H. Sasaran sistem. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Jika suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. 5. Pengertian informasi. Menurut Anggreni dan Irviani menjelaskan bahwa informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu, sehingga mempunyai arti bagi penerima. Menurut Dr. Denny Dermawan dan Kungkun Nurfauzi, informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Akan tetapi, tidak semua hasil dari pengolahan data yang tidak dari pengolah tersebut bisa disebut informasi. Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna, arti, atau penjelasan serta tidak bermanfaat bagi seseorang atau penerima informasi bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Gordon B. Davis dalam bukunya Bambang Hartanto tahun 2013 menjelaskan informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami oleh penerima informasi, sehingga dapat digunakan menjadi sebuah keputusan sekarang maupun yang akan datang. Keenam, pengertian sistem informasi. Menurut Mulyanto dalam Indonesian Journal on Networking and Security Volume 6 nomor 2 tahun 2017, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem yaitu software, hardware, brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Menurut Jogianto dalam jurnal CCIT volume 6 nomor 3 tahun 2013, sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Ketujuh,
Komponen sistem informasi. Menurut Stabri tahun 2012, sistem informasi terdiri dari beberapa komponen, di antaranya A. Blok masukan atau input blok. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input yang dimaksud adalah metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. B. Blok model. Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. C. Blok keluaran. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu teknisi, brainware, perangkat lunak atau software, dan perangkat keras atau hardware. D. Blok basis data atau database blok. Basis data merupakan sumber kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasi data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa agar informasi yang dihasilkan berkualitas. E. Blok kendali atau kontrol blok. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan, kegagalan sistem itu sendiri, ketidakefisienan, sabotase, dan lain sebagainya. Beberapa pengendali perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bisa terlanjur terjadi kesalahan dapat langsung diatasi. 8. Pengertian pengiriman barang. Menurut Mulyadi, pengiriman barang merupakan suatu kegiatan mengirim barang dikarenakan adanya penjualan barang dagang. Penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa baik secara tunai atau kredit. Secara umum, pengiriman barang merupakan mempersiapkan pengiriman fisik barang dari gudang ke tempat tujuan yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. 9. Pengertian jasa dan karakteristik jasa. A. Pengertian jasa. Definisi jasa menurut Rahmat Lupiodi, jasa adalah sebuah aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik ataupun konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah, seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan, atau pemecahan akan masalah yang dihadapi. Menurut Kotler, jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain, pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jasa merupakan sebuah bentuk kegiatan atau aktivitas yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang dapat memecahkan sebuah masalah yang dihadapi oleh konsumen. B. Karakteristik jasa. Menurut Kotler dalam Ciptono dan Chandra secara garis besar, karakteristik terdiri dari 1. Intability. Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, material, atau benda, maka jasa justru merupakan perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja, atau performance, atau usaha. Oleh karena itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi. Kedua, inseparability. Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru dikonsumsi, sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang sama.
3. Heterogeneity atau variability. Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standard output. Artinya, terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. 4. Perishability. Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan, dan untuk pemakai ulang di waktu datang, dijual kembali atau dikembalikan. Sedangkan menurut Peine dalam Jaspar, karakteristik jasa sebagai berikut. 1. Tidak terwujud. Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, atau dicicipi, atau disentuh seperti yang dapat dirasakan dari suatu barang. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Jasa umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Artinya, konsumen harus berada di tempat jasa yang diminta, sehingga konsumen melihat dan ikut ambil bagian dalam proses produksi tersebut. 3. Heterogenitas. Jasa merupakan variabel non-standar dan sangat bervariasi. Artinya, karena jasa itu merupakan suatu untuk unjuk kerja, tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Hal ini dikarenakan oleh interaksi manusia antara karyawan dan konsumen dengan segala perbedaan harapan dan persepsi yang menyertai interaksi tersebut. 4. Tidak tahan lama. Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan, artinya jasa tidak disimpan, dijual kembali kepada orang lain atau dikembalikan kepada produsen jasa, di mana konsumen membeli jasa tersebut. 10. Teori singkat tentang software. Pressman mengatakan perangkat lunak adalah instruksi-instruksi atau program komputer yang ketika dijalankan menyediakan sifat-sifat, fungsi-fungsi, dan kinerja-kinerja yang dikehendaki. Lajamuddin software merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas tertentu. 11. MySQL. Menurut Winarno menjelaskan bahwa MySQL merupakan tipe data relasional yang artinya MySQL menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Sedangkan menurut Ahmar, MySQL adalah sistem yang berguna untuk melakukan proses pengaturan koleksi-koleksi struktur data atau database, baik meliputi proses pembuatan atau proses pengolahan database. Menurut Sibero, MySQL atau dibaca MySQL dengan adalah RDBMS atau Relationship Database Management System, yaitu aplikasi sistem yang menjalankan fungsi pengolahan data. Menurut Hidayatullah dan Jauhari, MySQL adalah salah satu aplikasi DBMS yang sudah banyak oleh para pemrograman aplikasi web. Contoh DBMS lainnya adalah PostgreSQL, SQL Server, MS Access dari Microsoft, DB2 dari IMB, Oracle, dan Oracle Crop, DBase, Fox Pro, dan sebagainya. 12. Java. Pengertian dan sejarah singkat Java. Menurut Kurniawan, Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai perangkat komputer, termasuk pada ponsel, dikembangkan oleh Sun Microsystems dan dirilis pada 1995. Sedangkan menurut Sukamto dan Salahuddin, Java adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone ataupun pada lingkungan jaringan. Menurut Suryanto, menyatakan bahwa Java dapat diciptakan oleh suatu sistem yang dipimpin oleh Patrick Norton dan James Gosling dalam suatu proyek dari Sun Microsystems yang memiliki kode Green dengan tujuan untuk menghasilkan bahasa komputer sederhana yang dapat dijalankan
di peralatan sederhana dengan tidak terkait pada arsitektur tertentu. Mulanya disebut OAK. Tetapi karena OAK sendiri merupakan nama dari bahasa pemrograman komputer yang sudah ada, maka Sun mengubah menjadi Java.sun, kemudian meluncurkan browser dari Java yang disebut Hot Java yang mampu menjalankan applet. Setelah itu, teknologi Java diadopsi oleh Netscape yang memungkinkan program Java dijalankan di browser Netscape yang kemudian diikuti Internet Explorer. Karena keunikan dan kelebihannya, teknologi Java mulai menarik banyak vendor seperti IBM, Symantec, Inspire, dan lain-lain. Sun merilis versi awal Java secara resmi pada tahun 1996 yang kemudian terus berkembang sehingga muncul JDK 1.1 kemudian JDK 1.2 yang mulai disebut sebagai versi Java 2 karena banyak mengandung peningkatan dan perbaikan. Perubahan utama adalah Swing yang merupakan teknologi GUI atau Graphic User Interface yang mampu menghasilkan Windows yang portable pada tahun 1998 sampai 1999. Lahirnya teknologi J2EE atau Java to Enterprise Edition. Java juga memiliki banyak fitur yang menarik menurut Suryanto, antara lain sebagai berikut. 1. Applet. Program Java yang dapat berjalan di atas browser yang dapat membuat halaman HTML lebih dinamis dan menarik. 2. Java Networking, sekumpulan API (Application Programming Interface) yang menyediakan fungsi-fungsi untuk aplikasi-aplikasi jaringan seperti penyediaan akses untuk TCP, UDP, IP address, dan URL. Tetapi Java Networking tidak menyediakan akses untuk ICMP dikarenakan alasan security dan pada kondisi umum hanya administrator yang bisa memanfaatkan protokol ICMP. 3. Java Database Connectivity atau JDBC. JDBC menyediakan sekumpulan API yang dapat digunakan untuk mengakses database Oracle, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server. 4. Java Security. Java Security menyediakan sekumpulan API untuk mengatur security dari aplikasi Java secara high level atau low level seperti public atau private key, manajemen, dan sertifikat. 5. Java Swing. Java Swing menyediakan sekumpulan API untuk membangun aplikasi-aplikasi GUI (Graphic User Interface) dan model GUI yang diinginkan bisa bermacam-macam, bisa model Java, model motif CDA, atau model yang independen terhadap platform yang digunakan. 6. Java RMI. Java RMI menyediakan sekumpulan API untuk membangun aplikasi-aplikasi Java yang mirip dengan model RPC, Remote Procedure Call, dari objek-objek Java. Bisa di-call secara remote pada jaringan komputer. 7. Java 2D or 3D. Java 2D or 3D menyediakan sekumpulan API untuk membangun grafik-grafik 2D or 3D yang menarik dan juga akses ke printer. 8. Java Server Page. Berkembang dari Java Server yang digunakan untuk menggantikan aplikasi-aplikasi GUI, GSP, atau Java Server Page yang mirip ISP dan PHP merupakan alternatif terbaik untuk solusi aplikasi internet. 9. Java Native Interface menyediakan sekumpulan API yang digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi pada library yang dibuat dengan bahasa pemrograman yang lain seperti C, C++, dan Basic. Java Sound menyediakan sekumpulan API untuk manipulasi sound. Java IDL or Cobra. Java IDL atau Interface Definite Language menyediakan dukungan Java untuk implementasi Corba, Common Object Request Broker, yang merupakan model distribute objek untuk solusi aplikasi besar di dunia networking. 12. Java Card. Java Card utamanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi pada
smart card yang sederhana, wujudnya seperti SIM card pada handphone. 13. JTAPA, Java Telephony APA. Java Telephony APA menyediakan sekumpulan APA untuk memanfaatkan device telepon, sehingga akan cocok untuk aplikasi-aplikasi CTI atau komputer telepon integrated yang dibutuhkan seperti ACD Automatic Call Distribution, PC, PBX, dan lainnya. B. XAMPP. Menurut Berta Siddiq menyatakan bahwa XAMPP X Windows or Linux, Apache, MySQL, PHP, dan Perl merupakan paket server web PHP dalam database MySQL yang paling populer di kalangan pengembangan web dengan menggunakan PHP dan MySQL sebagai database-nya. Menurut Kartini, XAMPP adalah sebuah web server. Dalam paketnya sudah terdapat Apache or web server, MySQL database, PHP server-side scripting, Perl, FTS server, PHP MyAdmin, dan berbagai pustaka bantu lainnya. Dengan menginstal XAMPP, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP, dan MySQL secara manual. XAMPP merupakan perangkat lunak yang terdiri dari PHP, Apache, MySQL, dan PHP MyAdmin, sehingga menjadi satu kesatuan atau dikenal dengan software package atau installer di mana proses dan konfigurasi dilakukan secara otomatis, mudah, dan praktis menurut Solihin. XAMPP merupakan aplikasi web server yang banyak dipakai oleh pengembang website, terdiri dari Apache Web Server, MySQL, PHP, FTP Server, dan PHP Admin menurut Supono. 13. NetBeans. Pengertian NetBeans. NetBeans adalah aplikasi Integrated Development Environment atau IDE yang berbasis Java menurut Nofriadi. NetBeans merupakan sebuah aplikasi IDE yang menggunakan bahasa pemrograman Java dari Sun Microsystem yang berjalan di atas Wing. NetBeans IDE adalah IDE open source yang ditulis sepenuhnya dalam bahasa pemrograman Java menggunakan platform NetBeans. NetBeans IDE mendukung pengembangan semua tipe aplikasi Java. Modularitas sebuah fungsi IDE disebut oleh modul-modul. Setiap modul yang menyediakan fungsi yang didefinisikan dengan baik, seperti dukungan untuk bahasa pemrograman Java, editing, atau dukungan bagi CVS. NetBeans membuat sebuah modul yang diperlukan dalam pengembangan Java dalam sekali download, memungkinkan pengguna untuk memulai bekerja secara mungkin. Fitur-fitur baru seperti dukungan untuk bahasa pemrograman lain dapat ditambah dengan menginstal modul tambahan. B. eReport. Menurut Hendra Kurniawan, eReport adalah report desainer visual yang dibangun pada Jasper Report. eReport bersifat intuitif dan mudah digunakan pembangunan laporan visual atau desainer untuk Jasper Report dan tertulis dalam kitab Java. Sebagai alternatif, terdapat tool eReport dengan library Jasper Report yang dapat membantu dalam pembuatan laporan. Library Jasper Report sendiri merupakan Java library atau jar yang bersifat open dan dirancang untuk menambah kemampuan pelapor pada aplikasi Java. Jasper Report memiliki jumlah fitur di antaranya sebagai berikut. 1. Layout dan desain laporan yang fleksibel. 2. Dapat menampilkan laporan dalam bentuk teks maupun gambar. 3. Dapat menghasilkan report dalam bentuk format HTML, PDF, RTF, XLS, dan CVS. 4. Dapat menerima data dari berbagai sumber data seperti JDBC, bin collection, result set, GCV, XML, dan Hibernate. 14. Teori pendukung. Adapun peralatan pendukung yang dimaksud pada model sistem yang baru pada penulisan tugas akhir ini adalah A. Diagram alir data atau data flow diagram. Diagram alir data dalam pengembangan suatu sistem diperlukan visualisasi dari perancangan agar dapat atau mudah dipahami oleh orang atau tim yang mengembangkan sistem tersebut.
Pemvisualisasian rancangan atau pengembangan sistem ini menggunakan diagram alir data. Diagram arus data juga biasa disebut sebagai diagram arus data atau DFD. Menurut Maniah dan Hamidin mengemukakan bahwa diagram alir data merupakan terutama untuk pengembangan sistem operasional di mana fungsi sistem sangat penting dan kompleks dibanding data yang dimanipulasi sistem. Keunggulan dari DVD adalah DVD mudah dipahami oleh orang teknik maupun non-teknik. Pemberian gambaran sistem secara menyeluruh lengkap dengan lingkup sistem dan hubungan ke sistem lainnya dan memberikan tampilan komponen-komponen sistem secara detail. Sedangkan menurut Sukamto dan Salahuddin, DFD tidak sesuai dengan untuk memodelkan sistem yang menggunakan pemrograman berorientasi objek. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa diagram alir data merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mendeskripsikan sistem, sehingga baik teknis maupun non-teknis dapat dengan mudah memahaminya, sehingga memberi gambaran yang lengkap tentang sistem dalam sistem tersebut, cocok untuk pemodelan sistem yang menggunakan pemrograman berorientasi objek. B. Simbol-simbol diagram alir data. Dalam penggambaran diagram alir data ini menggunakan simbol-simbol. Penjelasan dari simbol-simbol alir data disajikan ke dalam tabel berikut. Entitas eksternal, yaitu entitas eksternal merepresentasikan sebuah external entity, orang atau program lain. Proses kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dari hasil suatu data yang masuk ke dalam proses untuk menghasilkan data yang keluar dari proses. Alir data panah yang mempresentasikan data atau lebih objek data khusus dari sumber ke tujuan. Data store, penyimpan data atau tempat data disimpan oleh prosesor. C. Tingkat konstruksi diagram alir data. Gambaran suatu sistem menggunakan diagram alir data ini mempunyai tahapan-tahapan yang wajib dilakukan sewaktu menggambarkan diagram alir data. Adapun tingkat konstruksi tahap dalam pengembangan DAD yaitu diagram konteks. Diagram konteks menggambarkan dan dapat mewakili seluruh proses yang diharapkan di dalam suatu sistem. Merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram alir data dan biasanya diberi nomor 0. Satu entitas eksternal yang ditujukan pada diagram konteks berikut aliran-aliran data utama menuju dan dari sistem. Diagram ini sama sekali tidak membuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Diagram 0 atau diagram level 1. Diagram 0 menggunakan sistem sesuai dengan banyak proses yang terjadi di dalam sistem dan merupakan pemecahan dari diagram konteks. Di dalam diagram ini memuat penyimpanan data. Diagram rinci. Diagram rinci merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang ada di dalam diagram 0. D. Syarat pembuatan diagram alir data. Dalam pengembangan atau pembuatan diagram alir ini merupakan aturan-aturan tertentu agar pengguna teknik atau non-teknik dapat memahami gambar tersebut. Syarat-syarat pembuatan DAD yaitu pemberian nama untuk tiap komponen DFD, pemberian nomor pada komponen proses, penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat, penghindaran pengembangan DFD yang rumit, pemastian DFD yang dibentuk itu konsisten secara logika. Kamus data. Menurut Rosa dan Salahuddin, kamus data adalah kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada sistem perangkat lunak sehingga masukan dan keluaran dapat dipahami secara umum. Menurut Yakub mengemukakan bahwa kamus data merupakan daftar elemen data yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem sehingga user dan alat sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan data storage. Kamus data adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari sistem informasi. Kamus data dalam implementasi program dapat menjadi parameter masukan
atau keluaran dari sebuah fungsi atau prosedur. Biasanya kamus data berisikan 1. Nama. Kamus data berisikan nama data yang mengalir di DAD. 2. Digunakan. Kamus data digunakan pada proses terkait aliran data. 3. Deskripsi. Deskripsi di sini menguraikan data-data yang mengalir menjadi lebih detail. 4. Informasi tambahan. Kamus data biasanya berisikan informasi tambahan seperti tipe data, nilai data, batas nilai data, dan komponen yang membentuk data tersebut. Kamus data memiliki beberapa simbol yang menjelaskan informasi tambahan tersebut. Adapun simbol-simbol tersebut menurut Sukamto dan Salahuddin dapat dilihat di bawah. Simbol sama dengan disusun atau terdiri dari simbol plus merupakan keterangan, simbol kurung siku berarti baik, simbol kurung kurawal pangkat n dikali diulang bernilai banyak, simbol tutup kurung data operasional, dan simbol bintang adalah batas komentar. F. Entity Relationship Diagram atau ERD. Untuk mendeskripsikan struktur data sehingga pengguna teknologi dan teknis dapat memahami secara langsung, diagram hubung entitas atau ERD dapat digunakan. Diagram hubung entitas menggambarkan setiap entitas dan hubungan yang terjadi antar entitas ini. Menurutnya, ERD adalah suatu diagram untuk menggambarkan desain konseptual dari model konseptual suatu basis data relasional. ERD juga merupakan gambaran yang merelasikan antara objek yang satu dengan objek yang lain dari objek di dunia nyata yang sering dikenal dengan hubungan antar entitas. Sedangkan menurut Lubis mengemukakan bahwa ERD menjadi salah satu permodelan data konseptual yang paling sering digunakan dan proses pengembangan basis data bertipe relasional. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa diagram hubungan entitas adalah teknologi pemodelan struktur data konseptual yang menggambarkan entitas lengkap beserta atribut serta hubungan yang terjadi di antara entitas ini. Konsep Entity Relationship Diagram. Notasi komponennya entitas. Keterangan. Entitas merupakan data inti yang disimpan bakal tabel pada basis data. Benda yang memiliki data dan harus disimpan datanya agar dapat diakses oleh aplikasi komputer. Penamaan entitas biasanya lebih ke arah benda dan belum merupakan nama tabel. Atribut. File atau kolom data yang butuh disimpan atau suatu entitas. Atribut kunci primer. File atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas dan digunakan sebagai kunci akses record yang diinginkan, biasanya berupa ID. Kunci primer dapat lebih dari satu kolom, asalkan kombinasi dari beberapa kolom disebut dapat bersifat unik atau berbeda tanpa ada yang sama. Nama atribut multinilai. File atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas yang dapat memiliki lebih dari satu. Relasi. Relasi yang menghubungkan antar entitas diawali dengan kata kerja asosiasi, penghubung antara relasi dan entitas di mana di kedua ujungnya memiliki multiplicity kemungkinan jumlah pemakainya, kemungkinan jumlah maksimum. Keterhubungan antara entitas satu dengan entitas yang lain disebut dengan kardinalitas. Misalnya, ada kardinalitas 1 ke n atau sering disebut dengan one to many menghubungkan entitas A dan entitas B. G. Normalisasi. Normalisasi merupakan salah satu cara pendekatan atau teknik yang digunakan dalam hubungan desain logik basis data relation dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar menurut Yacob. Menurut Indrajani, normalisasi adalah teknik dengan melakukan sebuah pendekatan pattern yang digunakan dalam membantu mendefinisikan hubungan. Normalisasi merupakan peralatan yang digunakan untuk melakukan proses pengembangan data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Tahapan dalam normalisasi yaitu 1. Normal pertama, hilangkan semua kelompok data yang berulang dan menentukan primary key. Hasilnya adalah relasi dibagi menjadi relasi yang lebih sederhana. Kedua, normal kedua, semua non-key atribut file yang bukan record key harus full dependent kepada primary key. Jika terjadi relasi yang lain, maka disebut relasi yang baru. 3.
Normal ketiga, hilangkan transitive dependence, yaitu sebuah non-key atribut yang tergantung pada non-key atribut yang lain dalam satu relasi. Penelitian yang relevan. Penulis telah melakukan beberapa penelitian. Yang pertama, Resa Ayu Indriani, tahun 2016, Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Program Studi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, judul skripsi, analisis dan perancangan sistem informasi pengiriman barang ekspor pada PT Tritama Mandiri Logistik berbasis website. Hasilnya adalah penelitian ini berupa studi kasus pada pengiriman barang ekspor di PT Tritama Mandiri Logistik. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang aplikasi pengiriman ekspor barang pada PT Tritama Mandiri Logistik untuk membangun proses pengiriman barang. Pada proses pengiriman barang masih dilakukan secara manual, yaitu proses pengolahan data ekspor barang masih dilakukan berupa pencatatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah PISES dan pengembangan sistem menggunakan waterfall. Harapan penulis pengiriman ekspor barang pada PT Tritama Mandiri Logistik menjadi lebih mudah. 2. Yaitu Saifinuha. Judul skripsi Sistem Informasi Pengiriman Barang pada PT Bex Cargo Express Semarang. Hasilnya, PT Bex Express Cargo adalah perusahaan swasta di Semarang yang bergerak di bidang jasa pengiriman parcel berupa barang dan dokumen. Munculnya beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sama menyebabkan perusahaan harus bekerja keras untuk mempertahankan bisnis mereka. Salah satunya adalah dengan cara membangun sistem informasi perusahaan dengan presisi dan ketepatan dalam merekam informasi yang diperlukan. Komputer adalah alat untuk menyimpan data, memproses data, dan memberikan informasi yang diinginkan secara tepat dan akurat untuk perbaikan perusahaan yang bergerak dalam pengiriman layanan di Cargo Express Semarang. Merekam data dengan menggunakan buku catatan sering menyebabkan akumulasi arsip, kehilangan dan kesalahan data, sementara penyimpanan dalam bentuk file Excel akan menghilangkan. Karyawan membuat laporan karena jumlah file yang disimpan. Dalam upaya mencari solusi atau permasalahan yang ada di perusahaan, khususnya pengolahan pengiriman paket, perseroan akan mengembangkan sistem informasi pengiriman paket. Sistem informasi ini adalah sistem yang dikembangkan dengan database berbasis web dan MySQL. Penerapan sistem informasi pengiriman paket dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, misalnya memberikan informasi mengenai status pengiriman dan proses pelaporan pendapatan pengiriman paket dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Ketiga, nama penulis Rizky Pambudi, judul jurnalnya Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang CV Duta Twin Abadi. Hasil, dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini, internet dapat dimanfaatkan untuk membuat sistem informasi suatu perusahaan. Peran sistem informasi sangat diperlukan dalam penelitian ini. Objek yang digunakan adalah CV Twin Abadi. Aktivitas operasional masih menggunakan sistem manual. Hal ini menjadikan kegiatan administrasi lama dan dokumen tidak tersimpan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi pengiriman barang ini, diharapkan aktivitas administrasi lebih tertata dan terstruktur sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan ke pelanggan. Metode yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah mengacu pada aturan SDLC yang tahap-tahapnya meliputi observasi dan studi kelayakan, analisis kebutuhan sistem, desain sistem, pembangunan sistem, uji coba, dan evaluasi pembuatan laporan. Dalam penelitian ini, target khusus yang ingin dicapai adalah pembuatan sistem informasi pengiriman barang berbasis web secara sistematis dan terstruktur. 4. Nama penulis Ainun Hilaliyah dan Eko Mulyano, tahun 2016, judul skripsi Sistem Informasi Ekspedisi Pengiriman Barang pada PT Bunga Lintas Kargo. PT Bunga Lintas Kargo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi jasa pengiriman barang. Dalam proses bisnisnya, PT Bunga Lintas Kargo kurang memanfaatkan bantuan teknologi. Untuk mengolah seluruh informasi pengiriman barang, maka dibutuhkan suatu sistem informasi pengiriman barang agar informasi mudah dipahami dan ditelusuri. Sistem yang dibangun diharapkan dapat membantu admin dan direktur dalam mengolah informasi pengiriman barang, dimulai dari pengiriman, penerimaan, dan pembuatan laporan. Aplikasi ini dirancang menggunakan metode RUP, Relational Unified Process
framework Laravel, bahasa pemrograman menggunakan JavaScript dan PHP, dan script layouting menggunakan HTML dan CSS. Sedangkan MySQL untuk database hasil yang didapat adalah sebuah aplikasi sistem informasi ekspedisi pengiriman barang dengan fitur kelola data pengiriman, kelola status pengiriman barang, fitur penerimaan barang, fitur barcode barang, fitur tracking, dan WhatsApp gateway. Kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan satu kondisi awal. Pada saat penerimaan barang di gudang, beberapa kali terjadi perbedaan informasi berat barang. B. Belum efektifnya sistem pencatatan penerimaan barang. C. Surat penerimaan barang masih sering tercecer karena penyimpanan yang belum maksimal. D. Pegawai mengalami kesulitan dalam melakukan input ke dalam Microsoft Excel. E. Sistem informasi data pelanggan tidak tersimpan dengan baik. F. Dalam proses akhir pembuatan laporan memakan waktu yang cukup lama. G. Belum adanya penyimpanan keseluruhan dengan baik. 2. Proses aplikasi pengumpulan semua data yang diperlukan untuk pembuatan aplikasi. B. Mengamati kekurangan apa yang terjadi di perusahaan sehingga lebih mudah dalam proses pembuatan aplikasi. C. Pembuatan aplikasi secara rinci. D. Aplikasi dibuat agar lebih efektif dalam proses aktivitas pengiriman. E. Mempermudah user untuk mengetahui informasi pengiriman. Bagaimana memaksimalkan perancangan aplikasi sistem informasi pengiriman barang berbasis Java di CV Mandiri Jaya? Bagaimana mengimplementasikan sistem pada CV Mandiri Jaya? 3. Software pendukung. A. NetBeans, JSE, JRX, SAMPIPI, laptop, dan Windows. 4. Kondisi akhir yang diharapkan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih untuk menunjang kegiatan operasional. B. Membantu mempermudah dalam pengolahan data pelanggan dalam proses pengiriman barang. C. Menciptakan sistem informasi yang lebih terkomputerisasi. D. Untuk merancang dan membuat aplikasi sistem informasi pengiriman barang berbasis Java. E. Mempermudah untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan. F. Membantu mengolah data pelanggan lebih tertata dan terstruktur. G. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap customer. 5. Implementasi sistem akan digunakan oleh CV Mandiri Jaya. Pengolahan data pelanggan menjadi lebih akurat dan terstruktur, lebih efisien karena adanya aplikasi sistem informasi pengiriman barang. Menerapkan sistem yang sudah dibuat dengan baik. Dengan adanya sistem aplikasi informasi pengiriman barang, diharapkan perusahaan menjadi lebih baik. F. Sistem akan dibantu dalam hal yang sebelumnya tidak ada dalam perusahaan. G. Dalam pembuat laporan akhirnya menjadi lebih cepat. Bab 3. Metode penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. 1. Waktu penelitian. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Maret 2021 sampai 30 Juni 2021. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Analisis kebutuhan pada Maret minggu pertama sampai minggu ketiga. Untuk studi kepustakaan Maret minggu ketiga sampai April minggu kedua. Untuk perancangan sistem pada April minggu ketiga sampai Mei minggu kedua. 4. Pengkodaan dan pengujian sistem pada April minggu ketiga sampai Mei minggu keempat. Untuk implementasi sistem pada Mei minggu pertama sampai Juni minggu pertama. Untuk evaluasi pada Mei minggu keempat sampai Juni minggu keempat. Tempat penelitian. Lokasi penelitian yang dibahas atau diteliti dalam tugas akhir ini berlokasi di CV Mandiri Jaya Jakarta, merupakan sebuah perusahaan jasa pengiriman barang yang berdiri pada tahun 2016. Perusahaan ini bertempat di Jalan Munir, Blok B, nomor 8B, Jakarta Utara. B. Desain penelitian. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Menurut Sugiono, mengemukakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, Sugiono menyatakan bahwa secara umum metode penelitian dapat dibedakan menjadi 3, yaitu penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, dan metode research dan development. Menurut Darmadi,
tahun 2013, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Jenis-jenis metode penelitian bisa dibedakan menjadi dua. Satu, kuantitatif. Menurut Sugiono, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Jadi, data kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Data tersebut dapat berupa angka atau skor dan biasanya diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data yang jawabannya berupa rentang skor atau pernyataan yang diberi bobot. 2. Kualitatif. Menurut Leong, tahun 2015, pihak Inquiry Alamiah menanamkan penelitian kualitatif sebagai penelitian alamiah, dan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. C. Metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh merupakan data yang cukup dengan pengumpulan bahan-bahan, keterangan, dan data yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi pengiriman barang CV Mandiri Jaya Jakarta, sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah satu, penelitian langsung. Penelitian secara langsung meninjau dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian, yaitu observasi. Menurut Widoyoko, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu jendela pada objek penelitian. Menurut Sugiono, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan mengamati secara langsung sistem-sistem yang terjadi serta keterkaitan antara sistem satu dengan yang lainnya, khususnya pada sistem pengiriman dan penerimaan barang pada CV Mandiri Jaya Jakarta guna mendapatkan kesimpulan dari masalah yang ada yang bertujuan untuk perancangan sistem selanjutnya. B. Wawancara. Menurut Sugiono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam teknik wawancara ini, penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pegawai bagian HRD selaku pihak yang bertanggung jawab menangani berbagai proses pengiriman barang sampai ke penerima dengan aman pada CV Mandiri Jaya. 2. Studi literatur. Penulis melakukan pengumpulan data melalui buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian untuk dijadikan sumber dan landasan dalam perancangan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mencari informasi atau data melalui buku-buku, artikel, dan internet sebagai referensi yang berkaitan dengan penelitian. D. Langkah-langkah pengembangan sistem 1. Analisis kebutuhan. Pada tahap analisis ini merupakan tahap untuk mendapatkan data-data yang akan digunakan sebagai masukan dari suatu sistem dan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan skripsi ini. Penulis meninjau langsung proses pengiriman dan penerimaan barang pada CV Mandiri Jaya. Langkah selanjutnya adalah kita perlu memahami user. Kita harus mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan user. 2. Perancangan sistem. Untuk merancang sistem yang akan dibuat agar dapat diimplementasikan dengan kebutuhan pengguna, langkah yang dilakukan dalam perancangan sistem informasi ini adalah A. Merancang database. Database digunakan untuk menyimpan data-data yang telah dimasukkan. Dalam merancang database, terlebih dahulu kita membuat tabel-tabel data kemungkinan, menentukan primary key dari setiap tabel, setelah menentukan relationship dari setiap tabel. B. Merancang antarmuka. Dalam merancang antarmuka atau tampilan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tampilan dalam sistem informasi yang kita buat lebih menarik bagi user. Salah satunya dengan membuat sistem informasi yang sesederhana mungkin sehingga memudahkan user untuk menggunakan dan memahami. Dalam melakukan perancangan penulisan menggunakan media pembantu dalam pengembangan tampilan sistem informasi serta fungsi dan keterkaitan antara satu form dan form lain beserta hasil dari laporannya. C. Evaluasi antarmuka. Untuk dapat menilai sebuah program sesuai dengan keinginan user, penulis menanyakan langsung kepada user perihal desain
Kegunaan dari setiap form dan bentuk laporan nantinya. Jika user masih menginginkan perubahan baik dalam bentuk desain, form, atau laporan, maka perlu diubah menjadi rancangan yang telah dibuat selama perubahan tersebut masih dalam ruang lingkup sistem informasi penerimaan barang. Pengembangan sistem. Setelah melakukan perancangan antarmuka yang diinginkan oleh user, penulis mengembangkan antarmuka ke dalam bentuk sebuah program. Dalam tahap merubah rancangan antarmuka awal beserta dengan fungsi dan keterkaitan antar form, ditambah laporan hasil dari sistem informasi tersebut sehingga menghasilkan aplikasi pengiriman barang pada CV Mandirjaya Jakarta. 4. Suatu proses pengujian sistem. Suatu proses untuk memastikan apakah sebuah fungsi sistem bekerja dengan baik dan mencari ada tindakan kesalahan pada sistem. Penguji sangat penting untuk dilakukan untuk menjamin kualitas sebuah sistem informasi dan juga menjadi peninjau terakhir terhadap spesifikasi desain dan pengkodaan sistem tersebut. 5. Implementasi. Langkah terakhir dalam penerapan sistem informasi yang telah dibuat ke dalam perusahaan, khususnya pada bagian HRD. Proses ini harus sesuai dengan perancangan yang telah dibuat agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya bab 4, yaitu analisis sistem berjalan dan rancangan sistem yang diusulkan. A. Profil perusahaan. CV Mandirjaya berdiri pada tanggal 17 Maret 2016 berkantor di Jalan Punar, Blok B nomor 8, Jakarta Utara. Gudang beralamat di Pergudangan Kereta Api Jalan Kampung Bandan, Pintu ke-8, Jakarta Utara. CV Mandirjaya merupakan anak perusahaan dari PT Berdikari Bersaudara Grup yang lebih dulu berdiri pada April tahun 2000. Struktur organisasinya seperti ini. Proses sistem berjalan. Pada tahap ini, penulis menganalisis kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan pada sistem CV Mandirjaya. Yang pertama yaitu proses penerimaan barang. Penerimaan barang merupakan proses penerimaan barang yang terjadi di gudang antara pengirim dan bagian gudang yang nantinya akan dikirim ke penerima. Pada proses ini, bagian gudang akan menampung dan melakukan pengecekan barang dan timbangan terhadap barang yang akan dikirim. Hal ini perlu dicatat pada surat penerimaan barang untuk bukti bahwa barang telah diterima oleh gudang. Yang kedua, proses pengiriman. Proses ini merupakan bagian dari antara gudang dan kurir. Kurir akan menerima data penerima barang, daftar barang, dan surat pengiriman barang. Kurir akan mengirimkan barang sesuai dengan data penerima. Penerima akan menerima barang sesuai surat pengiriman barang dan daftar barang dari pengirim atau kurir. Setelah penerima barang dengan baik, kemudian kurir akan menerima barang. Yang ketiga, laporan. Pembuatan laporan dilakukan oleh bagian tagihan berdasarkan nasib surat penerimaan barang. Di aturan bisnis sistem berjalan. Aturan sistem yang berjalan yaitu 1. Proses penerimaan barang. A. Sistem barang yang diterima harus dilakukan pengecekan dan dilakukan penghitungan berat. Yang B. Barang yang sudah diterima akan ditulis pada surat penerimaan barang. C. Barang akan ditampung terlebih dahulu sebelum dikirim ke cabang. Yang kedua, proses pengiriman barang. A. Bagian gudang akan memberikan barang kepada pengirim untuk dikirim. B. Penerima akan mengecek seluruh barang yang diterima. C. Penerima akan tanda tangan pada surat pengiriman barang. 3. Laporan. Pembuatan laporan dilakukan bagian tagihan. B. Pembuatan laporan akhir dilakukan oleh bagian keuangan. E. Dekomposisi fungsi. Dekomposisi fungsi sistem yang berjalan seperti ini. Penerimaan barang ada data pengirim, data barang, data penerima, info pengiriman. Pengiriman barang ada data penerima, daftar barang, pengiriman barang, surat pengiriman barang. Laporan ada laporan pengiriman, laporan daftar barang, laporan penerima, laporan bongkar muat. Analisis masukan ada data pengirim, data barang, pengiriman barang, surat pengiriman barang. Analisis prosesnya yaitu ada proses penerimaan barang. Setiap barang yang diterima oleh gudang akan didata di daftar barang yang diterima di data pengirim dan penerima barang secara terperinci agar tidak terjadi kesalahan. B. Proses pengiriman barang. Setiap proses yang sudah didata dengan baik, kurir akan mengirimkan barang sesuai dengan alamat. C. Proses laporan. Setelah penerimaan barang selesai, maka selanjutnya yaitu proses laporan. 3. Analisis keluaran ada data penerima, daftar barang, info pengiriman, penerimaan barang, daftar barang,
Yang K ada diagram alir data. Pertama diagram konteks. Ada gudang mengirimkan data pengirim dan data barang, menerima info pengiriman dan data penerima. Kurir mengirim pengiriman barang dan laporan pembuat, menerima data penerima dan daftar barang. Pemimpin menerima laporan pengiriman, laporan daftar barang, laporan penerimaan, laporan bongkar muat. Penerima menerima barang dan mengirim surat pengiriman barang. Diagram 0. Bagian gudang mengirimkan data pengirim sama data barang pada proses penerimaan barang, mengeluarkan data penerima dan daftar barang kepada kurir, disimpan pada data penerima dan data barang. Kurir mengirimkan pengiriman barang pada proses pengiriman barang, kemudian penerima menerima barang, kemudian menyerahkan surat pengiriman barang. Kurir membuat laporan untuk laporan pengiriman, laporan daftar barang, laporan bongkar muat, dan laporan penerimaan. Diagram rinci. Diagram rinci level 1, proses 1.0. Gudang mengirimkan data pengirim, input data pengirim, simpan pada data pengirim, kemudian cetak data pengirim, lalu kurir menerima data pengirim. Input data barang, simpan di data barang, kemudian cetak data barang, kurir menerima daftar barang, info pengiriman, keluar ke gudang. Diagram rinci level 1.2.0. Kurir mengirimkan pengiriman barang pada pengiriman barang, kemudian simpan pada pengirim, kemudian cetak pengiriman barang, penerima menerima penerimaan barang. Diagram rinci level 1.0 yaitu proses pembuatan laporan ke pemimpin. Analisis permasalahan yaitu 1. Menyelesaikan masalah yang terjadi pada sistem informasi pengiriman barang. Pada pencatatan dokumen penerimaan barang belum efektif. Yang terakhir, sistem informasi data pengiriman barang dan data muat sedang tercecer dan mudah hilang. Alternatif penyelesaian masalah. 1. Perlunya sistem aplikasi informasi pengiriman barang yang terkomputerisasi. Yang kedua, dengan adanya aplikasi sistem informasi pengiriman barang menjadi lebih tertata dan terstruktur. 3. Perlu proses penginputan secara langsung dan terkomputerisasi sehingga meningkatkan keakuratan dalam melakukan penginputan data. C. Aturan bisnis sistem diusulkan. Untuk memahami bagaimana prosedur sistem yang diusulkan pada CV Menarijaya, berikut ini penjelasan serta garis besar yang digambarkan. 1. Proses pembuatan resi. Pada proses ini, pengirim akan mengirimkan data barang ke agen, kemudian akan melakukan pengecekan terhadap data barang apakah pengirim akan mengirim barang ke agen secara langsung atau melalui proses penjemputan. Setelah itu, agen akan melakukan pembuatan resi pengiriman. Proses penjemputan barang. Pada proses ini, kurir akan menerima data jemput barang melalui proses penjemputan barang. Setelah kurir menjemput barang, kemudian kurir akan mengirimkan ke agen atau langsung ke stasiun. Proses penerimaan dan pengiriman. Proses penerimaan barang di agen menerima barang dari kurir untuk selanjutnya dicek sesuai dengan resi yang sudah dikeluarkan. Kemudian akan menghapus sementara barang kiriman. Pada proses penerimaan barang di gudang, gudang akan menerima barang dari agen, kemudian disesuaikan dengan status barang. Setelah barang yang diterima dengan baik, bagian gudang akan mengirimkan barang ke stasiun dengan status pengiriman barang sudah dikirim. 4. Proses laporan. Pada proses ini, agen akan melakukan penginputan seluruh transaksi pengiriman, termasuk pembuatan laporan resi pengiriman, laporan data karyawan, laporan data jemput barang yang dilakukan oleh kurir, laporan data gudang terima bahwa gudang telah menerima dengan kondisi baik, laporan gudang kirim bahwa gudang telah mengirim ke stasiun. Rekomposisi fungsi yang diusulkan. Ada admin, agen, kurir, dan gudang. Admin meliputi data karyawan, data pengirim, laporan data karyawan, laporan data login, laporan data gudang, laporan data gudang terima, laporan data jemput barang. Agen ada transaksi dan laporan data transaksi. Kurir ada data jemput barang atau status barang. Gudang ada gudang kirim dan gudang terima. Rancangan masukan ada data barang, penjemputan barang, data terima barang, data kirim barang, data karyawan, dan data login. Rancangan proses yaitu ada 4. 1. Proses pembuatan resi dilakukan setiap pengiriman akan pengiriman barang
Yang B. Proses penjemputan barang. Kurir akan menjemput barang yang setelah mendapatkan informasi dari agen. C. Proses penerimaan dan pengiriman barang. Proses penerimaan barang di agen. Agen akan menampung sementara. Proses penerimaan barang di gudang disesuaikan dengan status barang. Laporan admin akan membuat laporan sesuai transaksi. Pada proses pengiriman, rancangan laporan ada resi pengiriman, info penjemputan, status pengiriman, transaksi pengiriman. Diagram alir data sistem yang diusulkan. Diagram 1. Diagram konteks. Ada agen, kurir, gudang, dan admin. Agen mengirimkan data pengirim, data barang, kemudian menerima resi pengiriman dan info pengiriman. Kurir mengirim data penjemputan dan penjemputan barang, menerima data pengirim dan daftar barang. Gudang mengirim data kurir, daftar barang, data terima barang, dan data kirim barang ke sistem. Sistem mengeluarkan status kirim barang, status terima barang, data pengirim, dan data penerima ke gudang. Admin mengirimkan data karyawan. Kemudian admin menerima laporan data login, laporan data karyawan, laporan resi pengiriman, laporan data gudang, laporan data gudang terima, laporan data jemput. Diagram 0. Diagram 0. Agen mengirimkan data pengirim dan daftar barang pada pembuatan resi, kemudian mengeluarkan data pengirim dan daftar barang pada kurir. Agen menerima info pengiriman dan resi pengiriman. Kurir mengirimkan data penjemputan dan penjemputan barang pada proses penjemputan barang. Gudang kemudian menerima status kirim dan status terima barang. Gudang mengirimkan daftar barang pada proses penerimaan atau pengiriman dan data kirim dan data terima. Kemudian stasiun menerima data pengirim dan data penerima. Kurir membuat laporan daftar jemput. Agen membuat laporan data resi pengiriman. Gudang membuat laporan data gudang terima dan gudang kirim pada admin. Diagram rinci level 1 proses atau titik 0. Agen mengirimkan data pengirim pada proses input data barang, kemudian mengeluarkan data pengirim pada kurir. Agen mengeluarkan data barang pada input data barang, kemudian mengeluarkan daftar barang pada kurir. Kemudian kurir menyimpan data transaksi, kemudian cetak resi pengiriman. Agen menerima resi pengiriman dan info pengiriman. Diagram rinci level 1 proses 2.0. Kurir mengirimkan data penjemputan pada form penjemputan barang, kemudian simpan di data penjemputan barang. Kurir mengirim status kirim dan status terima pada form status barang, kemudian disimpan oleh data transaksi. Diagram rinci level 1 proses 3.0. Gudang mengirimkan daftar barang pada form barang, kemudian simpan data barang. Gudang mengirimkan data terima dan data kirim, kemudian simpan data transaksi. Melakukan form transaksi pada kemudian stasiun mengirimkan transaksi pengiriman kepada stasiun. Diagram rinci level 1 proses 4. Gudang membuat laporan data gudang kirim, gudang terima. Kurir membuat laporan data jemput barang. Agen membuat laporan resi pengiriman. Karyawan membuat laporan data karyawan. Admin membuat laporan data login. Kamus data sistem yang diusulkan. Kamus data masukan ada data barang, penjemputan barang, data terima barang, data kirim barang, data karyawan, data login. Kamus data keluaran, resi pengiriman, info penjemputan, status pengiriman, transaksi pengiriman. Spesifikasi sistem yang diusulkan. Proses 1.0. Form input data pengirim, masukannya data pengirim, keluaran data pengirim. Deskripsi agen akan melakukan input pada data pengirim. Bahkan terstruktur sistem yang diusulkan. Ya, seperti ini. Spesifikasi modul yang diusulkan. Rancangan basis data.
ERD. Agen akan mengirimkan barang, kemudian diterima oleh kurir. Barang kemudian disimpan oleh gudang, kemudian diinput oleh admin. Admin membuat laporan. Rancangan layar, rancangan pemasukan data, dan rancangan keluaran. Pertama ada menu login. From menu utama, menu admin data karyawan, menu admin data pengirim, menu admin laporan, menu form agen, menu form kurir, menu form gudang kirim, menu form gudang terima, tampilan dan penjelasan layar, tampilan pemasukan dan tampilan keluaran, tampilan layar login. Untuk mengakses membutuhkan nama pengguna dan kata sandi. Tampilan layar utama. Bab 5. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian, hasil analisis, dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka disimpulkan bahwa hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada penelitian yang bertujuan untuk merancang sistem informasi pengiriman barang pada CV Mandiri Jaya Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Proses penerimaan barang di gudang masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan. 2. Proses input transaksi penerimaan dan laporan dilakukan berulang sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. 3. Dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi maka dapat mengurangi terjadinya kesalahan. 4. Dengan adanya sistem informasi pengiriman barang diharapkan dapat mempermudah pegawai dalam melakukan setiap bagiannya. 5. Dengan adanya sistem ini, CV Mandiri Jaya akan terbantu dengan laporan-laporan yang ada pada sistem dan akan mempermudah untuk melakukan pengecekan. 6. Dengan menggunakan sistem ini, CV Mandiri Jaya Jakarta lebih mudah dalam melakukan arsip dalam komputer karena sebelumnya menggunakan media kertas yang mudah tercecer dan hilang. 7. Aplikasi sistem informasi pengiriman barang mempermudah dalam transaksi penerimaan barang dan pengiriman barang. B. Saran. Berdasarkan simpulan-simpulan yang telah dikemukakan dapat diajukan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut, antara lain 1. Tampilan aplikasi dibuat lebih menarik agar user lebih tertarik dalam menggunakan sistem. 2. Sistem ini diharapkan dapat berguna untuk CV Mandiri Jaya. 3. Sistem masih sangat sederhana sehingga masih bisa dikembangkan di kemudian hari. 4. Dalam penggunaan sistem diharapkan user dapat melakukan backup data agar data tidak hilang apabila terjadi kerusakan. 5. Dibutuhkan kerjasama antara pegawai untuk menjalankan sistem informasi pengiriman barang agar berguna sebagaimana mestinya. 6. Dibutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang aplikasi sistem informasi pengiriman barang. 7. Aplikasi dapat dikembangkan lebih baik lagi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.